Bayangkan ini, kamu melayang-layang di luar angkasa, menatap ke bawah ke sebuah planet marmer biru. Apa yang ada di atas? Kamu mungkin berpikir itu kutub utara, tapi belum tentu demikian. Kenyataannya, keyakinan kolektif kita bahwa kutub utara berada di bagian atas dunia tidak memiliki dukungan ilmiah yang kuat. Itu hanyalah salah satu pemikiran yang kita terima seiring waktu. Dan pemikiran ini memiliki sejarah yang menarik, disertai dengan astrofisika, ilmu psikologi, dan sebuah kejutan. Ini memengaruhi apa yang kita rasakan tentang dunia lebih dari yang kita kira. Mengetahui di mana kita berada sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan ini berlaku untuk sebagian besar spesies, bukan hanya manusia. Seperti halnya lebah madu misalnya, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan peta mental dari lingkungan sekitar kita. Tapi, kelebihan kita adalah mampu berbagi peta ini dengan orang lain. Kita sudah melakukannya sejak lama, menggambar peta di mana saja, mulai dari dinding gua hingga layar komputer. Peta paling awal yang ditemukan berasal dari 14.000 tahun yang lalu. Terlepas dari sejarah yang panjang ini, baru dalam beberapa abad terakhir ini kita memutuskan utara harus konsisten berada di bagian atas peta. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulunya, bagian utara hampir tidak pernah berada di atas karena melambangkan kegelapan. Bagian barat juga sama, karena disitulah matahari terbenam setiap sore. Namun, peta Asia kuno tampaknya menentang tren ini. Nah, sebelum kamu bertanya, kompas mereka bukanlah alasan utara ditempatkan di bagian atas. Kompas Asia kuno sebenarnya diatur untuk menunjuk ke arah selatan, yang dianggap arah yang lebih menguntungkan dibanding utara yang dingin dan gelap. Tapi dalam peta-peta ini, kaisar yang tinggal di utara selalu ditempatkan di bagian atas, dengan rakyatnya yang setia menatap ke atas ke arahnya. Kalau ditelusuri ke belakang, setiap budaya memiliki gagasan sendiri tentang apa yang layak untuk dihormati, yang mengarah pada beragam orientasi peta-peta awal. Bangsa Mesir lebih menyukai arah timur, tempat matahari menyinari kita setiap pagi. Peta-peta Arab kuno lebih menyukai arah selatan. Peta-peta Eropa dari era yang sama menempatkan timur di bagian atas. Jadi, kapan semua orang memutuskan utara sebagai puncak yang baru? Kamu mungkin tergoda untuk memberi kredit kepada para penjelajah seperti Columbus dan Magellan yang berlayar mengikuti bintang utara, tapi mereka tidak melihat dunia dengan cara pandang itu. Columbus misalnya melihat dunia dengan timur di bagian atas dan meyakini ia sedang menuju ke surga. Peta dunia Mercator tahun 1569 menjadi pelopor perubahan karena merupakan peta pertama yang memperhitungkan pergeseran bumi agar navigasi lebih akurat. Tapi meski begitu, penekanannya bukan pada arah utara. Mercator memproyeksikan kutub hingga tak terbatas, menganggapnya relatif tidak penting karena para pelaut jarang berlayar ke sana. Ada kemungkinan penempatan utara di atas adalah karena orang-orang Eropa yang banyak melakukan penjelajahan berada di belahan bumi utara dengan lebih banyak wilayah yang bisa dijelajahi dan orang-orang yang bisa ditemui. Entah mengapa, ide utara di atas ini tetap bertahan. Bahkan ketika seorang astronot NASA pada tahun 1972 mengambil foto bumi dengan bagian selatan di atas, foto tersebut dibalik untuk menghindari kebingungan. Disinilah letak menariknya. Saat melihat bumi dari luar angkasa, konsep atas dan bawah tidak lagi berlaku. Tentu saja, bumi sejajar dengan bidang planet-planet lain di tata surya karena semua memiliki kisah kelahiran kosmik yang sama. Tapi kita bisa saja membalikannya atau meletakkan matahari di atas atau di bawah, tergantung sudut pandang kosmik masing-masing. Bahkan, di dalam Bima Sakti, tata surya kita memiliki kemiringan sekitar 63 derajat. Kalau dipikir-pikir, konsep atas, bawah, kiri, atau kanan tidak bisa diterapkan di luar angkasa. Tapi bagaimana dengan perubahan kebiasaan? Perlukah kita terbuka untuk melihat dunia dari sudut pandang berbeda? Ada beberapa bukti psikologis bahwa mentalitas utara di atas kita mungkin mengubah persepsi kita tentang nilai. Kebanyakan orang menganggap utara sebagai atas dan selatan sebagai bawah. Hal ini bahkan membuat para psikolog bertanya-tanya apakah asosiasi ini dapat mempengaruhi cara orang menilai tempat yang berbeda di peta. Ketika diperlihatkan peta kota fiktif, orang-orang cenderung memilih tempat tinggal di bagian utara. Dan ketika ditanya di mana orang-orang dengan status sosial yang berbeda tinggal, mereka menempatkan orang-orang kaya di utara dan orang-orang yang kurang beruntung di selatan. Tidaklah terlalu berlebihan jika kita berspekulasi bahwa manusia mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di wilayah yang lebih rendah dari lokasi mereka di peta.
Tapi ada solusi sederhana, yaitu membalikkan peta. Eksperimen ini menunjukkan tindakan sederhana ini bisa menghilangkan bias bahwa utara berarti baik. Untuk diketahui, peta terbalik sudah tersedia secara online. Penduduk Australia pastinya akan menikmati perubahan ini. Terlepas dari sisi mana yang lebih disukai berada di atas, kamu tetap butuh panduan kompas. Pernahkah kamu berpikir tentang sistem kompas? Ini salah satu gadget tertua dalam perlengkapan bertahan hidup kita. Kompas sudah ada selama berabad-abad, berfungsi sebagai pemandu bagi para petualang, pengembara, dan penjelajah, memandu mereka melewati samudera yang belum terpetakan dan membantu menemukan benua baru. Pada dasarnya, kompas mengubah manusia dari makhluk yang berdiam di wilayahnya menjadi pengelana yang menjelajahi dunia. Planet biru kita yang indah ini bukan sekadar bola yang berputar di jagat raya, tapi juga memiliki medan magnetnya sendiri. Bayangkan bumi sebagai magnet raksasa yang berdengung dengan energi yang tak terlihat. Ini semua berkat inti bumi, sebuah bola besi cair yang berada di bawah tekanan sangat besar, tepat di pusat planet kita. Inti ini, yang sebagian cair dan sebagian lagi kristal padat, bergejolak dan berputar akibat putaran bumi, menciptakan medan magnet yang menghasilkan kutub utara dan selatan. Tapi disinilah masalahnya. Kutub-kutub magnetik ini tidak sejajar dengan kutub-kutub geografis bumi, yaitu yang berada di poros bumi. Memang mendekati, tapi tidak persis di tempat yang sama. Inilah sebabnya kompas yang bereaksi terhadap medan magnet tidak menunjuk langsung ke apa yang kita sebut utara sejati, yaitu kutub utara secara geografis. Sebaliknya, kompas ini menunjuk ke utara magnetik yang terletak sedikit melenceng dari utara sejati. Tapi jangan khawatir, ini cukup dekat untuk membawa kita ke tempat yang ingin kita tuju. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang utara sejati versus utara magnetik ini. Ingat berita dari bulan September 2019 ketika untuk pertama kalinya dalam lebih dari 360 tahun, kompas di Greenwich menunjuk ke arah utara sejati? Itu kejadian yang cukup langka. Biasanya, kompas menunjuk ke arah utara magnetik yang titiknya berubah-ubah pada peta. Titik ini berubah dan bergeser seiring waktu, mengikuti pergeseran inti bumi. Di sisi lain, arah utara sejati mengacu pada kutub utara geografis, sebuah titik spesifik yang tidak berubah di permukaan bumi. Jadi, ketika memegang kompas, yang kamu lihat adalah arah utara magnetik, bukan arah utara sejati. Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Sudut antara arah utara sejati dan utara magnetik seperti yang ditunjukkan oleh kompas disebut deklinasi. Ini kata yang rumit untuk konsep yang sederhana. Nah, karena medan magnet bumi bukan sesuatu yang sederhana dan pasti, akibatnya ada lonjakan dan penurunan. Deklinasi tidak sama di semua tempat. Ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, berikut ini bahan penyusun kompas. Ada jarum kecil dari logam yang telah dimagnetisasi, biasanya berbahan besi. Jarum ini diletakkan di atas ujung runcing atau poros dan dibiarkan mengapung di dalam cairan yang biasanya berupa minyak mineral atau sejenisnya. Ini memungkinkan jarum berputar dan menari mengikuti medan magnet bumi. Ketika meletakkan kompas di tangan, jarum akan diam dan menunjuk ke arah utara magnetik. Sekarang, lihatlah kompasmu dan kamu akan mendapati garis-garis kecil. Ini disebut derajat. Menariknya, ujung jarum yang berwarna merah selalu menunjuk ke arah utara, dan ujung berwarna putih atau hitam selalu menunjuk ke selatan. Itulah arah tarian kompasmu. Selain itu, seringkali ada tanda panah pada penutup kompas, tepat di bagian atas. Itulah panah orientasimu.